ibu, ularmu ini nggak sakit, tapi sebenarnya ia sedang bersiap-siap untuk menyantapmu. Mendengar hal itu teman-teman, iya sih Chris, ya nggak baik. Ya Allah, ngeri banget ya. Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Huri Rohma. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berpositif thinking ya. Wah, 1 minggu kemarin aku nggak upload video, mohon maaf banget karena ada beberapa pekerjaan lain, tugas-tugas lain yang harus aku selesaikan. Oke, jadi malam hari ini Huri Rohma akan kembali lagi dengan segmen Huri Ngoceh ya teman-teman. Nah, untuk segmen Huri Ngoceh kali ini, aku mau menceritakan sebuah kisah, aku mau menceritakan beberapa kisah ya teman-teman, tentang hewan peliharaan dan majikannya. Tapi sayangnya kisah kali ini itu bukan sebagaimana mengharukan ikatan antara hewan peliharaan dengan pemiliknya. Bukan juga tentang bagaimana hewan peliharaan ini bisa sangat memahami pemilik-pemiliknya sebagaimana kisah-kisah yang sering kita dengar. Tapi untuk kali ini aku akan mengisahkan beberapa kisah di mana hewan yang dipelihara oleh manusia ini adalah hewan buas. Sehingga kita akan lihat apakah ternyata hewan buas ini bisa jinak ketika sudah dirawat dari kecil atau justru mereka tetap akan menjadi predator sebagaimana kodratnya sebagai hewan buas. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, boleh banget untuk disiapin dulu cemilan dan minumannya. Kita mulai ke kisah pertama ya. Oke, jadi kita mulai ke kisah yang pertama ya teman-teman. Kisah pertama ini datang dari seorang wanita bernama Chris Planner yang pada tahun 2013 mengunggah sebuah kisah di laman Facebooknya dan kisah ini menjadi sangat viral pada waktu itu. Chris Planner menceritakan salah satu pengalaman hidupnya tentang ia dan peliharaannya. Peliharaannya ini adalah seekor ular yang memiliki panjang 2 meter, di mana ular tersebut itu sudah menuju ke fase dewasa gitu ya. Jadi kisahnya kayak gini ya teman-teman. Chris Planner ini saking sayangnya sama ularnya, ia itu sampai di titik yang mengajak ularnya ini untuk tidur di kasur yang sama setiap malam dengan dia, makan bersama-sama, udah pokoknya bestie banget gitu lah sama ularnya ini kan ya. Ularnya ini ya berkeliaran di rumah, bahkan diajak main-main dan lain sebagainya. Kedekatan ini itu berlangsung selama bertahun-tahun sehingga Chris Planner merasa bahwa dia sangat aman ketika dia bersama ularnya ini. Dan menurutku ularnya ini tetap menurutku masih masuk ke kategori buas gitu ya teman-teman ularnya ini. Walaupun Chris Planner menyatakan bahwa ia sama sekali tidak terganggu, ular ini tidak pernah memberikan tanda-tanda bahwa ia merasa Planner ini adalah orang yang mengancam keberadaan ular ini dan berniat untuk memakan dan lain sebagainya. Chris merasa bahwa ular tidak pernah menunjukkan hal-hal tersebut, sehingga Chris tenang aja nih mau diajak tidur dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika ularnya ini itu nggak mau makan teman-teman. Dia nggak mau makan selama berminggu-minggu dan hal ini membuat Chris itu sangat sedih. Dimana ia melihat, aduh ularku kok nggak mau makan ya. Dia kayak, ku kasih ini nggak mau, ku coba pakai metode A, B, C, D nggak mau. Dia udah membuat segala metode gitu teman-teman. Dan segala cara untuk membuat ularnya ini mau makan. Karena hal ini sudah terjadi selama beberapa minggu, Planner pun memutuskan untuk mendatangi seorang dokter hewan di daerah rumahnya. Datanglah dia ke dokter hewan. Sesampainya di dokter hewan, ia pun menceritakan kepada dokter hewan tersebut bagaimana kondisi dari ularnya. Kemudian dokternya ini menanyakan hal yang cukup aneh ya teman-teman. Ibu, apakah ular ini tidur denganmu setiap malam di kasur yang sama dan dia mendekati atau bahkan seperti melilit tubuhmu ketika malam hari? Dijawab sama Chris dengan pedenya. Iya, dia tidur di dekatku, dia sangat dekat dengan badanku, dia beberapa kali juga melilit tubuhku ketika malam hari, tapi aku merasa itu bukan suatu hal yang mengancam. Selain itu, aku juga senang ketika dia melakukan hal tersebut gitu. Jadi aku merasa sangat sedih dan khawatir ketika ular ini tidak mau makan. Jawaban dari dokternya ini teman-teman yang menurutku jelek banget waktu itu.
Jadi dokternya ini ngomong kayak gini teman-teman, ibu, ularmu ini nggak sakit, tapi sebenarnya ia sedang bersiap-siap untuk menyantapmu. Ia telah mengukur tubuhmu ketika dirimu tidur dengan membelitkan badannya dan mengukur apakah tubuhmu mampu untuk masuk ke dalam tubuhnya. Selain itu, ia tidak makan selama beberapa minggu adalah untuk mengosongkan perutnya dan membuat badannya menjadi lebih lentur agar mempermudah caranya untuk menyantapmu. Jadi, dia tidak sakit, Bu. Mendengar hal itu, teman-teman, bias si Chris. Ya Allah, ngeri banget ya. Nah, kemudian di akhir ceritanya, Chris menyatakan bahwa, hai kawan-kawan, lihatlah ular-ular di luar sana. Ia tetaplah ular sebagaimanapun bentuknya. Mereka tetap hewan buas dan walaupun mereka dekat denganmu, bahkan tidur denganmu setiap malam, bukan berarti mereka menjadi hewan yang jinak. Ya ampun, iya ampun gimana ya, aduh ya Allah. Serem ya, maksudnya, aduh, ularnya udah mengukur tubuhnya si Chris gitu kan, udah siap mau menyantap. Ya Allah, alhamdulillahnya Chris tahu lebih dulu apa maksud si ular gitu ya teman-teman, sehingga akhirnya Chris pun selamat. Oke, kita lanjut ke kisah yang kedua ya teman-teman. Oke, kita masuk ke kisah yang kedua. Di kisah yang kedua ini terjadi pada tanggal 4 November tahun 2009, di mana ada seorang wanita bernama Kelly Ann Wells yang pada waktu itu, pada pukul 5 gitu ya, sekitaran pukul 5 sore, ia menuju ke sebuah kandang beton dan baja yang berukuran 15 x 15 kaki, di mana kandang tersebut adalah kandang dari seekor beruang hitam. Ia melihat bahwa ada satu sisi dari kandang tersebut yang kotor dan Kelly memutuskan untuk masuk ke kandang tersebut untuk membersihkan kawasan yang kotor ini. Ibarat kata kawasan ini tuh ada di daerah utara dari kandang tersebut gitu ya teman-teman. Ia berusaha mengalihkan fokus dari beruang hitam ini dengan memberikan satu sekop makanan anjing ke daerah sisi selatan. Jadi berkebalikan gitu ya. Akhirnya Kelly pun masuk ke kandang beruang hitam ini untuk membersihkan kotoran di daerah utara tadi. Namun naasnya ketika ia sedang fokus membersihkan daerah utara ini, pada titik tertentu beruang hitam dengan berat 380 pon atau setara dengan 158 kilo ini menengok berbalik gitu ya. Ya nengok ke belakangnya, otomatis itu ke si Kelly, dan dengan tanpa aba-aba ia menerkam Kelly dari belakang. Dengan berat itu, Kelly pun tidak mampu untuk menahan dan melawan beruang hitam ini, sehingga ia pun digigit di beberapa bagian tubuhnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia pun berteriak untuk meminta pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada waktu itu, anak-anaknya yang memang posisi rumahnya tidak terlalu jauh dengan kandang tersebut mendengar teriakan sang ibu, dan beberapa anak-anak dari tetangganya pun mendengar teriakan tersebut. Mereka kemudian berbondong-bondong datang ke sumber suara dan menyaksikan hal yang sangat tragis terjadi, di mana Kelly ditimpa sama beruang hitam itu. Beruang hitamnya ada di atas badannya Kelly gitu ya teman-teman, dengan posisi yang mencapik-capik, menggigit Kelly dengan sangat-sangat ganas. Melihat hal itu, mereka pun tidak berpikir panjang dan langsung menembak mati beruang hitam tersebut untuk menyelamatkan Kelly. Kemudian Kelly pun dievakuasi oleh para medis ketika mereka tiba di lokasi, dan sayangnya Kelly tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Dan dalam penyidikan ini, tim Conway selaku pengawas penelitian dan pendidikan Pennsylvania Game Commission menyatakan bahwa mereka bingung dengan keputusan yang dibuat oleh Kelly, di mana dalam pernyataan resminya Conway menyatakan ini aneh ketika seorang wanita memutuskan untuk berada dalam satu kandang dengan hewan buas beruang hitam ini, dan hal itu berada di luar jangkauannya. Maksudnya kan tadi Kelly lagi sibuk gitu ya, sedangkan dia membelakangi
harimau lagi. Ia membelakangi beruang hitam itu. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan berbahaya. Kemudian Conway menekankan bahwa hewan-hewan ini adalah hewan buas. Mau bagaimanapun kalian merawatnya, mereka tetaplah hewan buas dan bukan hewan jinak. Dan setelah dilakukan investigasi, diketahui bahwa Kelly merupakan istri dari laki-laki bernama Michael Wells, yang mana ia adalah seorang yang memiliki lisensi di bidang pemeliharaan dan penjualan hewan eksotis. Namun sayangnya lisensi itu telah kadaluarsa tepat pada bulan Juni tahun 2008 atau 1 tahun sebelum kejadian ini terjadi. Dan diketahui bahwa Michael Wells ini telah melaporkan kepada pemerintah pada tahun 2007 bahwa ia memelihara beberapa jenis hewan buas seperti singa, jaguar, beruang hitam, dan lain sebagainya di kawasan rumahnya Rose Township. Dan setelah kejadian naas ini terjadi, ketika nomor yang terdaftar dengan nama Michael Wells dihubungi, maka akan dijawab oleh seorang laki-laki yang menyatakan bahwa pihak keluarga tidak mau berkomentar akan kejadian naas tersebut. Sedih banget. Hanya itu pentingnya lisensi. Aiku. Oke, kita lanjut ke kisah yang ketiga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kisah yang terakhir yang akan aku sampaikan malam ini adalah kisah dari seorang petani berusia 40 tahun bernama Marius Els di daerah Afrika Selatan. Di mana pada suatu hari di hari Minggu pada tahun 2020 kemarin gitu ya, Marius Els ditemukan tewas di kawasan Sungai Afrika Selatan dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan, yang mana ia terlihat telah digigit dengan beberapa gigitan di bagian-bagian tubuhnya oleh seekor kuda Nil yang memiliki berat hampir 1 ton. Wow, 1 ton teman-teman. Yang mana ternyata setelah diinvestigasi dan ditelusuri lebih lanjut, kuda Nil ini merupakan hewan peliharaan dari Els yang secara dokumentasi itu memiliki hubungan yang pelik teman-teman sama si Els ini, dimana dalam beberapa unggahan di media sosial Els diketahui bahwa ia bisa berenang bersama-sama dengan kuda Nil ini. Kemudian dia juga bisa naik ke pundak kuda Nil, bukan pundak sih ya, punggung ya, punggung kuda Nil ini sebagaimana ia menaiki kuda biasa gitu kan. Ia juga melakukan banyak kegiatan bersama kuda Nil ini. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa kuda Nil adalah salah satu predator terbuas yang ada di dunia gitu ya. Dan pada waktu itu kuda Nil adalah binatang paling buas di daerah Afrika Selatan. Karena konten-konten yang dulu sempat ia upload di media sosial ini rame ya teman-teman. Nah, hal ini membuat Marius Els ini pernah diwawancara ketika dirinya masih hidup ya teman-teman. Nah, dalam wawancara tersebut, Els menyatakan bahwa kuda Nil ini itu bernama Humphrey. Humphrey ini adalah kuda Nil yang sangat dekat denganku. Ia memang hewan buas, tapi aku yakin dia sudah bisa menerimaku dan dia tidak akan melakukan kejahatan kepada manusia. Selain itu, Els juga mengatakan bahwa ia menerimaku dengan baik karena ia memperbolehkanku untuk masuk ke kolam yang sama dengan dia ketika dia mandi. Ia bahkan mempersilahkanku untuk naik ke atas punggungnya dan aku bisa menaiki kuda Nil ini sebagaimana seekor kuda biasa. Orang-orang mungkin berpikir bahwa manusia hanya bisa membuat ikatan dengan hewan-hewan seperti kucing, anjing, dan hewan-hewan yang tidak buas lainnya. Tapi aku bisa memiliki ikatan dengan salah satu hewan terbuas di Afrika Selatan. Diketahui juga bahwa Els merupakan seseorang yang memang sangat-sangat mencintai Humphrey ini ya, dimana pada waktu itu diketahui bahwa Els ini juga selalu dengan rutin memandikan Humphrey, kemudian menyikat giginya dan memberikan makanan dengan layak. Namun naasnya Marion Els merupakan orang yang menjadi korban dari keganasan kuda Nil bernama Humphrey ini yang sudah ia rawat sedari kecil. Dan kuda Nil ini berusia 6 tahun dengan bobot hampir 1 ton. Oke,
Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 kasus kali ini adalah hewan buas tetaplah hewan buas. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun cara kita merawatnya, kodratnya ia tetap menjadi seekor hewan yang memiliki naluri pemburu, naluri untuk melindungi diri, dan naluri untuk melindungi kawasannya. Sehingga jiwa penyerangnya ini kuat gitu ya teman-teman. Dan aku mau sampaikan bahwa buat teman-teman yang memang memiliki keinginan untuk terjun ke dunia hewan-hewan buas, penting banget untuk punya lisensi dan pengalaman profesional agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, segitu dulu aja video aku malam hari ini. Semoga teman-teman suka sama ceritanya dan semoga cerita ini memberikan banyak informasi buat teman-teman ya. Kalau teman-teman suka sama ceritanya, boleh banget untuk di like video ini. Jangan lupa untuk di komen saran dan ide apalagi yang harus aku kisahkan di segmen Hurimoza yang lainnya. Dan gak lupa juga teman-teman boleh banget untuk share video ini ke teman, saudara, siapa lagi, doi atau lain sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir, tidak lupa juga teman-teman boleh banget untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan buat aku dan biar kita bisa temenan sama-sama. Oke, ketemu lagi di video-video Hurimoza yang lainnya ya. Assalamualaikum.